Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pada kali ini, saya Karina Megawangi dari kelas Akuntansi Syariah 21A akan memberikan pemaparan materi terkait pernikahan beda agama dalam Islam dengan mata kuliah Hukum Keluarga Islam dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Zulkarnain Muhammad Ali MSI, yang insya Allah untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester. Di sini saya akan membawakan studi kasus tentang pernikahan Islam, yaitu pernikahan beda agama dalam Islam. Untuk itu, mari kita mulai. Untuk daftar isinya yang pertama yaitu ada pengertian pernikahan dalam Islam, dan juga ntar kita akan menjelaskan tentang dalilnya seperti apa. Lalu yang kedua, bagaimana kedudukan pernikahan dalam Islam, dan juga akan memulai sebagai pendahuluan dari studi kasus yang akan kita paparkan. Lalu yang ketiga, bagaimana hukum menikah beda agama bagi seorang perempuan dan juga laki-laki. Yang terakhir, yaitu konsekuensi logis dari nikah beda agama itu seperti apa. Untuk itu, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam komplikasi hukum Islam atau KHI dijelaskan juga bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsakon golizon untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan sebuah ritual ibadah. Baik teman-teman, dari pengertian dari pernikahan dalam Islam ini juga bisa kita lihat bahwa Islam memberikan pengertian pernikahan dalam Islam itu adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan, yang dimana dengan melakukan sebuah hal tersebut mereka bisa hidup bersama-sama dalam suatu rumah tangga dengan melalui akad yang dilakukan secara hukum syariat Islam. Artinya mereka boleh melakukan dalam suatu rumah tangga yaitu dengan terikatnya adanya akad di antara mereka, yaitu akad dari hukum syariat Islam itu sendiri itu. Lalu juga diperjelas dengan komplikasi hukum Islam atau KHI, yaitu pernikahan atau perkawinan itu adalah suatu akad yang kuat atau mitsakon golizon gitu ya, yang artinya di mana dengan adanya akad ini itu sebagai bentuk untuk mentaati perintah Allah SWT. Dan jika kita melakukan sebuah hal tersebut, yaitu pernikahan dan perkawinan, itu dinilai sebagai ibadah. Lalu dalil yang terkait yaitu dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup nikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan melihara faraj atau kelamin, dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai atau dapat melemahkan syahwat." Hadis ini merupakan hadis dari riwayat Bukhari Muslim, yang dimana hadis tersebut adalah bisa dibilang sebagai hadis yang sahih gitu ya teman-teman. Kenapa bisa dibilang hadis yang sahih? Karena ada perkataan dari Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa kalau kita sudah siap untuk menikah, maka menikahlah gitu. Tapi jika belum sanggup untuk menikah, ya maka untuk berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Karena dengan berpuasa itu kita bisa menjaga perisai dari lemahnya syahwat gitu. Lalu bagaimana kedudukan pernikahan? Yaitu di sini ada Allah SWT di paling atas, lalu kanan kirinya ada suami dan istri. Nah, maksudnya apa dari kedudukan pernikahan ini? Jadi ketika seorang suami atau seorang istri ini memiliki visi atau misi gitu ya dalam kehidupan pernikahannya untuk selalu bertauhid kepada Allah SWT, selalu mengedepankan ajaran Rasulullah dan juga menaati peraturan Allah SWT gitu. Maka hubungan atau fondasi yang mereka bawa dalam kehidupan rumah tangganya, insya Allah akan menuju keridhaan dari Allah SWT gitu. Apalagi jika visi dan misi itu tuh bisa dilakukan oleh keduanya gitu ya.
Dan Allah juga pasti dengan kita melakukan visi misi tersebut, Allah juga akan memberikan kita keridoan dalam rumah tangganya, bisa memberikan kita juga keluarga yang sakinah dan mawadah dan sebagainya yang sebagaimana dengan Allah janjikan gitu ya. Rumah tangga kita dengan tentram, adem dan sebagainya. Itu dari kedudukan pernikahan. Lalu sebagai pembuka dari pendahuluan studi kasus kita, pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama atau berbeda keyakinan, seperti pernikahan antara muslim dengan musyrikah dan musyrikah dengan muslim. Pernikahan tersebut disebut sah apabila telah memenuhi setiap persyaratan yang ditentukan. Dalam Islam, salah satu syarat sah nikahnya adalah beragama Islam. Namun, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pernikahan beda agama di mana salah satu mempelai baik laki-laki ataupun wanita tidak beragama Islam. Jadi, sesuai dengan studi kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya di awal, kita akan membahas tentang pernikahan beda agama gitu ya. Nah, sesuai dengan pengertiannya tadi yang sudah saya jelaskan, pernikahan beda agama itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda agama atau berbeda keyakinan, seperti pernikahan antara muslim dengan musyrikah dan musyrikah dengan muslim. Ini sangat menarik pembahasannya, jadi kita akan memulai studi kasus kita ini sebagai berikut. Bagaimana hukum pernikahan beda agama dalam Islam? Hukum pernikahan beda agama Islam ini terdapat 3, yaitu dari Al-Quran, dari KHI atau Konstitusi Hukum Islam, yang terakhir itu dari Fatwa MUI. Dari Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 221, dijelaskan bahwa hukum pernikahan beda agama dalam ajaran Islam, wanita maupun laki-laki tidak boleh menikah dengan yang tidak beragama Islam. Lalu di pasal 40 KHI huruf C ditegaskan juga bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Begitu pula ditegaskan pada pasal 44 KHI bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dan juga dikuatkan dengan fatwa MUI 4 tahun 2005 yang menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah hal yang haram dan tidak sah. Jadi sebenarnya hukum pernikahan beda agama dalam Islam itu sebenarnya ada 2. Yang pertama, tidak boleh. Yang kedua, diperbolehkan dengan berbagai macam syaratnya gitu. Nah, syaratnya itu apa sih? Syarat-syarat yang terjadi itu apa gitu. Tapi untuk melakukan sebuah pernikahan beda agama Islam ini sebenarnya sangat tidak diutamakan gitu ya. Yang diutamakan justru yang menikah dengan sesama agamanya gitu. Apalagi dengan Islam gitu. Nah, itu tuh yang sangat diutamakan. Apalagi dalam Islam hal itu sudah dijelaskan juga pada surat Al-Baqarah itu wanita maupun laki-laki tidak boleh menikah dengan yang tidak beragama Islam. Yang artinya ini sudah pasti gitu. Terus juga dikuatkan dengan pasal 40 KHI juga sama mengatakan seperti itu sampai ke fatwa MUI juga. Lalu yang seperti apa yang diperbolehkan gitu. Kita mulai dengan terlebih dahulu dengan hukum menikah beda agama bagi pernikahan wanita muslimah dengan pria non-muslim. Sesuai dengan surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, dan maka janganlah kamu kembalikan mereka, yaitu wanita mukmin, kepada suami-suami mereka, yaitu orang-orang kafir. Mereka wanita mukmin tidak halal bagi orang-orang kafir, dan itu orang-orang kafir tidak halal pula bagi mereka. Maksud dari hal ayat tersebut terdapat 2 sisi. Yang pertama sangat jelas bahwa dijelaskan bahwa tidak boleh wanita muslim menikah dengan pria non-muslim atau agama apapun itu. Nah, ayat ini tuh sungguh meruntuhkan argumen orang-orang liberal yang menghalalkan pernikahan semacam itu gitu. Firman Allah tentu saja kita mesti junjung tinggi, yaitu daripada mengikuti pemahaman mereka,
atau kaum liberal yang dangkal dan jauh dari pemahaman Islam yang benar. Maka dari itu kita bisa memahami gitu ya teman-teman bahwa pernikahan wanita muslimah dengan pria non-muslim itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Bahkan bukan sangat tidak diperbolehkan, tapi benar-benar tidak diperbolehkan gitu. Walaupun pada zaman sekarang banyak orang yang melakukan hal yang seperti itu gitu, tapi sesuai dengan Mushaf dan juga perkataan Rasul dan juga dari penguat pasal-pasal dan lainnya, apalagi dari perintah Allah, itu sudah membuktikan bahwa wanita muslimah dilarang untuk menikah dengan pria non-muslim. Lalu selanjutnya kita akan membahas dari sisi pria muslim dengan wanita ahli kitab. Jadi yang sudah saya tadi bilangkan bahwa sebenarnya ada dua. Yang pertama itu tidak boleh menikah secara agama, dan yang kedua itu adalah boleh tetapi dengan syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya itu seperti apa? Di sini dijelaskan pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab itu diperbolehkan. Bagaimana dengan ayat Al-Qur'annya, yaitu di surat Al-Maidah ayat 5, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa wanita ahli kitab yang dimaksud dalam surat itu adalah Yahudi dan Nasrani, yang artinya boleh dinikahi oleh laki-laki muslim berdasarkan ayat ini. Maksudnya itu seperti apa ya? Kok boleh sih seorang laki-laki itu menikah gitu dengan wanita Nasrani atau Yahudi? Kok perempuan nggak boleh gitu? Nah, yang dimaksud di sini adalah seorang pria muslim diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab, namun bukan wajib dan bukan sunnah, cuma diperbolehkan saja gitu. Dan sebaik-baiknya wanita yang dinikahi oleh pria muslim tetaplah seorang wanita muslimah. Wanita ahli kitab di sini yang dimaksud adalah wanita Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi dan Nasrani dari dulu dan sampai sekarang dimaksudkan untuk golongan yang sama dan sama sejak dahulu dari masa Nabi SAW, yaitu wahyu mereka. Di sini juga diperbolehkan pria muslim menikahi wanita ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, selama wanita tersebut adalah wanita yang selalu menjaga kehormatannya serta tidak merusak agama si suami dan anak-anaknya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Catatan penting juga ya teman-teman, di sini jika memang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab, maka pernikahan tentu saja bukan di gereja gitu ya. Dan juga ketika memiliki anak, anaknya itu bukanlah diberi kebebasan memilih agama, tetapi anaknya itu harus mengikuti agama ayahnya, yaitu Islam. Nah, sekarang paham kan ya teman-teman kenapa diperbolehkan pria muslim menikahi dengan wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, yaitu boleh saja gitu, boleh saja melakukan hal tersebut, tetapi hanya pernikahan gitu. Dan jika nanti terjadi pernikahan antara pria muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani, maka pernikahan itu tidak boleh di gereja gitu. Pernikahan itu harus sebagaimana dengan syaratnya, yaitu di masjid. Dan juga ketika dia memiliki seorang anak dari pernikahan mereka ini, maka anaknya itu harus mengikuti agama dari bapaknya gitu. Terus apa sih konsekuensi logis jika kita melakukan nikah beda agama? Yang pertama, sulit mewujudkan tujuan nikah karena membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan barokah membutuhkan visi yang sama, yaitu tujuan yang sama dan seagama, yaitu sama-sama beragama Islam. Terus yang kedua, pernikahan dalam Islam itu adalah ibadah. Oleh karena itu, maka seagama atau agama Islam antara suami istri adalah sebuah keniscayaan. Dampaknya adalah ibadah nikahnya menjadi tidak sah gitu. Lalu yang ketiga, Islam mengajarkan tentang pentingnya menjaga keturunan. Maka menikah berbeda agama tidak dapat mewujudkan menjaga keturunan. Itu menurut Hifdz An-Nasr. Sekian dari pemaparan materi saya. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan informasi yang saya paparkan. Semoga informasi ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua untuk diketahui dan dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.